Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Baik, Ya, kabarnya hari ini baik saja dan sehat-sehat selalu. Kita kerasnya mana? Ya, sebelum kita belajar, tolong kita keras untuk mengikuti doa sebelum kita mulai belajar. Silakan. sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ada teman yang hadir? Berapa orang? Kalau itu Bapak saya melihat, supaya Bapak tahu siapa saja yang hadir. Amri, Iin, Indriani, Irmayani, dan Imran, dan Ikran, Muhammad Fahmi. Harusnya sudah bersih. Yang merasa bajunya masih di luar, tolong dilakukan. Masuk bajunya. Ya. Sebagai pelajar kita harus rapi. Ya. Sudah? Dan anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini, tolong dengarkan. Pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena ada beberapa teman kalian yang mungkin tidak bisa datang ke sekolah karena dalam keadaan sakit atau kondisi yang kurang maksimal. Sudah sarapan? Sudah siap untuk belajar? Pada hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan siswa atau pembahasan kita pada hari ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Pernah dengar kekuasaan di SMP? Sudah pernah dipelajari di SMP belum? Tahu apa itu kekuasaan? Tidak tahu. Pernah nonton TV di rumah? Tiba-tiba orang tuanya menyuruh mematikan TV dan menyuruh kalian untuk belajar. Nah, kalian mematikan TV dan masuk ke ruangan di kamar untuk belajar. Pernah kan? Pernah. Kemudian kalian pernah datang terlambat ke sekolah, tapi ada diberikan sanksi atau hukuman dari itu dan dari kekuasaan. Nah, secara sederhana kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang diinginkan atau diperintahkannya. Nah, ini contoh-contohnya itu adalah bentuk dari perwujudan kekuasaan sosial. Nah, pada pembelajaran ini saya minta kalian semuanya aktif dalam pembelajaran ini karena kita akan ada kegiatan diskusi, kemudian kalian akan mencari informasi tentang kekuasaan negara yang ada di Indonesia. Nah, apabila kalian sudah menguasai materi ini, sekarang kalian bisa menjelaskan yang namanya sistem pembagian kekuasaan negara. Ini banyak manfaat yang kita pelajari karena ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi untuk menambah wawasan kita tentang materi tersebut, Bapak akan memputarkan video tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Bapak harap kalian menyimak dan mengamati. Nah, kalian akan mengumpulkan informasi di situ bahwa ini sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, setelah mengamati dan menyimak video, cara kalian memberikan pertanyaan, ya kan? Ya, Bapak ada yang kurang dipahami kalau begitu. Bapak putar videonya dulu.
Siti Hasmia. Apa perbedaan teori geologi dan Pancasila? Paham kan? Apa? Ayo yang lain, pertanyaan yang lain ada? Ya, Ahmad. Apa pembagian kekuasaan Indonesia secara horizontal? Ya, secara horizontal. Tadi kita sudah belajar pembagian kekuasaan negara Indonesia itu ada dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Horizontal gambarnya begini ya kan? Horizontal begini, menurut fungsi-fungsi lembaga. Kalau vertikal begini ya kan? Berarti tingkatan lembaga. Nah, kalau horizontal menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa secara horizontal kekuasaan negara Indonesia dibagi atas kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat ini terkait dengan fungsi lembaga-lembaga tertentu, contohnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nah, setelah beberapa kali Undang-Undang Dasar ini mengalami amandemen perubahan, tiga tadi ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukan lagi ini. Secara umum kan ini sebelum ada perubahan. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar, ya kekuasaan Indonesia secara horizontal itu ada 6. Ya, tadi mungkin tidak disebutkan dalam video. Ada 6 ya kan? Ini paham 6. Ya, yang tadinya legislatif, eksekutif, yudikatif berubah menjadi yang pertama konstitutif. Ya, konstitutif artinya menetapkan, mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif mengadili, legislatif membuat. Ya, itu. Kemudian yang kelima kekuasaan eksaminatif, yaitu pemeriksaan keuangan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang terakhir adalah yang keenam kekuasaan moneter. Ya, kekuasaan moneter artinya ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang menjaga kestabilan nilai rupiah. Ingat kan secara horizontal tadi ada 6. Konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, terakhir moneter. Itu dia. Karena beberapa kali Indonesia mengalami perubahan undang-undang dasar. Masih kan diingatkan namanya dengan seksama dan nama kelompoknya. Kelompok 1 Amri, Briana, Mulyana, Wandi, dan Nia Ramadhani. Itu kelompok 1. Sudah tahu kelompoknya? Kelompok 1. Kelompok 2 Iin, Peri Piransa, Rahma, Pikal, Siti Aisyah Putri. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Muhammad Imran, Rahmat, Indriyani, Putri Auliana Basri, 5 Wahyuni. Kelompok terakhir atau kelompok 4 Muhammad Ikram, Muhammad Fahmi, Siti Hasmia, Rasti, dan Irma Yani. Sudah dengar nama kelompoknya? Nah, sekarang kita bagi kelompoknya. Beda kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kelompok 1 di sini. Nah, sekarang Bapak akan bagikan tugas. Nah, ini dia untuk dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan tugas, silakan kalian baca petunjuk mengerjakan soal. Paham ya? Silakan teman-teman nanti. Bisa dibagikan satu orang satu lembar. Kalau lembar jawabannya bisa 2 lembar. Ya, dalam kegiatan ini kalian bisa menggunakan HP. Silakan naikkan HP-nya untuk mencari data dan informasi. Saya menuliskan contohnya, kalian tuliskan dasar hukumnya ya, dan nama tugas. Masih banyak, kelompok 4.
Kalau menuliskan contohnya terasa terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Ketika ada punya satu-satu. Yang terlalu banyak. Tempat banyak tidak muat. Yang penting lengkap. Apa penjelasannya, contoh dan dasar hukumnya. Hari ini kita akan melakukan presentasi. Ya, kita urut mulai dari kelompok 1 ya, sampai kelompok 4 ya. Kelompok 1 mana? Silakan melakukan presentasi. Iya, iya. Dasar. Contoh kekuasaan eksekutif seperti presiden yang memiliki tugas memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian negara. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan. Apakah tugas DPR dan MPR itu sama? Apakah tugas DPR dan DPR itu sama? Silakan ditanggapi kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Iya. Jadi pertanyaan tadi dari kelompok 3, apakah tugas DPR dan MPR itu sama? Jawabannya itu tidak sama. Kalau tugas DPR itu menyusun dan membentuk undang-undang, sedangkan tugas MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Bagaimana? Apa jawaban kami bisa diterima? Bisa. Jawaban dari kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok lain mengamati dan menyimak presentasi dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan diadakannya pembagian kekuasaan dalam negara? Tujuan adanya pemisahan kekuasaan ini juga agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat. Melalui kerjasama, maka mekanisme kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini. Silakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan terhadap presentasi dari kelompok 4. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nia Ramadhani dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang terjadi jika tidak ada pembagian kekuasaan dalam suatu negara?
Ya, yang dipegang oleh orang yang tepat. ya. Agar setiap organ negara memegang kekuasaan dan dipegang oleh orang yang tepat. Ya. Kemudian melalui kerjasama, maka mekanisme pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia itu dapat memberikan fungsi yang lebih baik. Itulah tujuannya, supaya tidak ada tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintahan atau lembaga-lembaga. Ya. Tidak ada tindakan kesewenang-wenangan, makanya tujuannya dibagi. Ya, agar setiap organ memegang kekuasaan kemudian dipegang oleh orang yang tepat. Ya, makanya tidak dipisahkan, tetapi saling bekerja sama supaya memberikan fungsi yang lebih baik. Itu jawabannya untuk nomor 1. Ada pertanyaan? Silakan kumpulkan pekerjaannya. Ya, kasih pekerjaan silakan. Satu lembar yang mana? Pekerjaannya. Kami menimbulkan problem penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar, ya, kita sudah belajar tentang pembagian kekuasaan negara. Ya, kekuasaan negara adalah kewenangan lembaga, ya Pak. Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya, untuk menciptakan keadilan, kemakmuran dan keteraturan yang diinginkan. Kemudian dalam contoh sehari-hari, contoh kekuasaan. Jadi pengarahannya kita berikan kepada kelompok 1. Jadi sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada materi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga dan Kementerian Negara Republik Indonesia. Ya, kita belajar apa fungsi dan kedudukannya. Jadi saya harapkan anak sekalian bisa belajar di rumah, dibaca-baca di materinya, bagaimana itu fungsi-fungsi kementerian apa saja yang ada di Indonesia. Paham? Paham. Jadi sebelum kita tutup pelajarannya, silakan ketua kelas atau wakil ketua kelas untuk mengikuti doa sebelum kita akhiri proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kita berdoa. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi sampai jumpa pertemuan